Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Ardila, nomor BP 1610531054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai defisit anggaran. Seperti yang kita ketahui bahwa defisit itu adalah suatu permasalahan yang sering dialami oleh lingkup organisasi maupun suatu negara. Meskipun anggaran sudah direncanakan, keadaan defisit juga sangat mungkin terjadi. Di Indonesia misalnya, perencanaan anggaran tahunan yang disebut sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dari APBN yang telah disusun, itulah akan dijadikan sebagai pedoman dalam membelanjakan pemasukan negara. Secara umum, defisit anggaran itu adalah keadaan yang terjadi ketika sebuah organisasi atau sebuah lingkup pemerintahan mengalami pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pemasukannya. Adapun faktor penyebab anggaran defisit yaitu pertama, keinginan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor yang dapat menjadi faktor penyebab kondisi ekonomi defisit adalah keinginan pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan, investasi dan program-program lainnya seperti pembangunan infrastruktur, program pertahanan dan keamanan negara, program di bidang pendidikan dan kesehatan, dan lain-lain. Dari semua program dan pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah harus mempunyai modal untuk melaksanakan itu semua. Maka biaya yang besar inilah yang sering menyebabkan kondisi defisit. Yang kedua adalah daya beli masyarakat rendah. Indonesia merupakan negara yang memiliki pendapatan per kapita yang masih rendah. Maka dari itu, daya beli masyarakatnya pun juga masih rendah. Namun, barang dan jasa yang ada di pasaran memiliki harga yang cukup tinggi karena mungkin bahan bakunya berasal dari impor. Misalnya saja BBM dan listrik, pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk subsidi barang-barang tersebut agar masyarakat mampu membelinya. Yang ketiga adalah exchange rate melemah. Melemahnya exchange rate juga dapat menyebabkan kondisi defisit. Dalam beberapa kasus pemerintah Indonesia meminjam dana dari luar negeri dengan hitungan valuta asing. Akan tetapi, ketika membayar cicilan pokok maupun bunga dihitung dengan rupiah. Melemahnya rupiah sangat berdampak pada dana yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keempat adalah tidak sesuai rencana. Fungsi dari APBN adalah melakukan perencanaan untuk menghitung pemasukan serta untuk apa dana-dana tersebut digunakan. Namun tidak jarang estimasi yang dilakukan dalam RAPBN tidak sesuai dengan realisasinya. Jika dana yang dikeluarkan pada realisasi lebih besar dari rencana, maka pemerintah mengalami kondisi defisit. Yang kelima yaitu terjadinya inflasi. Terjadinya inflasi juga dapat menyebabkan belanja negara meningkat, harga tidak stabil, dan dapat meningkatkan biaya untuk menjalankan program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Adapun dampak defisit ini terhadap perekonomian yaitu pertama berdampak terhadap tingkat suku bunga. Kondisi defisit akan menyebabkan kurangnya pembiayaan pengeluaran karena kurangnya penerimaan dari pajak. Maka dari itu, pemerintah harus melakukan penambahan modal untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana berarti permintaan terhadap uang meningkat. Dampak dari hal tersebut adalah tingkat suku bunga juga akan mengalami peningkatan. Yang kedua yaitu tingkat inflasi. Kondisi inflasi akan menyebabkan pengeluaran dana untuk biaya pembangunan dan program pemerintah semakin besar, yang kemudian akan dipicu dengan meningkatnya tingkat inflasi. Yang ketiga adalah konsumsi dan tabungan. Adanya defisit anggaran secara tidak langsung akan berpengaruh pada pendapatan real masyarakat, sehingga masyarakat akan mengurangi porsi konsumsi dan tabungannya. Padahal tabungan ini memiliki peran penting dalam mendorong investasi. Yang keempat adalah pengangguran. Penurunan investasi secara tidak langsung akan mempengaruhi penurunan tingkat kesempatan kerja. Apabila proyek dan program-program yang telah direncanakan tidak terlaksana, maka akan terjadi pengangguran dan kehilangan kesempatan kerja. Adapun cara mengatasi defisit anggaran yaitu yang pertama kebijakan pembiayaan dalam negeri. Kebijakan di sisi pembiayaan di dalam negeri tersebut dapat ditempuh dengan cara pertama, melakukan pengelolaan portofolio surat utang negara melalui langkah-langkah pembiayaan bunga dan pokok obligasi negara secara pas waktu. Penerbitan surat utang negara di dalam mata uang rupiah dan mata uang asing, penukaran utang serta pembelian kembali obligasi negara. Yang kedua, melanjutkan kebijakan privatisasi yang pelaksanaannya dikerjakan berdasarkan ketentuan yang berlaku di pasar modal. Selanjutnya, gunakan lebih dari satu dana simpanan pemerintah dan memberikan perlindungan dana bagi percepatan pembangunan infrastruktur di dalam rangka kemitraan pemerintahan swasta. Yang kedua, yaitu cara mengatasi anggaran defisit dengan kebijakan di dalam pembiayaan luar negeri. Adapun langkah-langkahnya, pertama mengamankan utang luar negeri yang sudah disepakati dan
dan rancangan penyerapan utang luar negeri, baik utang program maupun utang proyek. Yang kedua, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang udah jatuh tempo. Yang ketiga, dalam rangka membiayai pembiayaan defisit anggaran, pemerintah dapat mengutamakan komitmen kemandirian dengan lebih memprioritaskan pendanaan yang bersumber di dalam negeri. Yang keempat, pendanaan dari luar negeri dapat dikerjakan lebih efektif dan berhati-hati. Yang ketiga, untuk cara mengatasinya yaitu kebijakan dari sisi pengeluaran, yaitu seperti mengurangi subsidi, yaitu pemberian yang diambil alih dari anggaran negara untuk pengeluaran yang sifatnya menopang customer untuk menanggulangi tingginya harga yang tidak terjangkau oleh mereka, supaya tercipta kestabilan politik dan sosial lainnya. Andalkan subsidi pupuk, subsidi bahan bakar minyak, subsidi listrik, dan lainnya. Yang kedua adalah melakukan penghematan. Penghematan terhadap setiap pengeluaran, baik pengeluaran teratur maupun pembangunan, serta penghematan terhadap pengeluaran teratur dijalankan oleh Departemen Teknis. Yang ketiga yaitu menyeleksi. Menyeleksi lebih dari satu pengeluaran pembangunan yang bersifat proyek-proyek pembangunan diseleksi menurut prioritasnya. Andaikan proyek-proyek yang cepat menghasilkan proyek-proyek yang menyerap ongkos besar dan penyelesaiannya dalam jangka yang lama selagi ditunda dan agar dapat ditunda pelaksanaannya. Sekian hasil presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.